Selamat hari Minggu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama ambil bagian pada ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita mau tinggalkan setiap beban hidup kita. Kita mau tinggalkan setiap persoalan hidup kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pujian hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar. Terbukti bahwa jika kita masih ada sampai saat ini, kita masih sehat, kita masih kuat, semuanya hanya anugerah Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dengan Roh-Mu kami tenang. Haleluya Yesus. Sama-sama angkat suatu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus.
sama-sama sembah Tuhan kita. Roh Kudus pulihkan setiap kami. Roh yang kudus terima kasih Yesus. Kami sembah Tuhan, kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Kristus Bapa Gembala akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pengalaman sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalani minggu ini sendirian. Jikalau kami kuat, kami sehat sampai hari ini, karena kami tahu bahwa anugerah-Mu lah yang besar itu yang menguasai kami dan menolong kami. Kami naikkan syukur karena berkat-berkat Allah yang melimpah atas kami sepanjang minggu ini. Kami mensyukuri untuk segala pekerjaan baik yang Engkau telah lakukan bagi kami. Sekalipun Engkau tahu bahwa kami sering tidak baik kepada Tuhan. Kami sadar akan pelanggaran kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkan kami dari segala kejahatan kami ya Tuhan. Biarlah minggu ini, pagi ini saat kami berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami boleh mendapatkan persekutuan dan perjumpaan secara pribadi dengan Allah dalam keluarga kami masing-masing pagi ini. Terima kasih Bapak, kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Sekali lagi saya mau bertanya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita sama-sama angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya Yesus. Kami berikan hati kami dan jiwa kami hanya padamu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Senang hatiku menyembah. Senang
kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan bagi kami. Setelah kami memuji, kami memuliakan Tuhan, menggirangkan hati kami untuk memuliakan nama-Mu, saatnya kami mengambil bagian yang terbaik, duduk di kaki-Mu, mendengarkan isi hati Bapa. Berbicaralah Engkau dengan kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, mohon urapan yang daripada Tuhan untuk menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bersekutu bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Saya izinkan saudara untuk sembari minum kopi dan teh hangatnya, supaya firman Tuhan pagi hari ini kita dengarkan juga semakin hangat. Baik, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pagi hari ini adalah dikuatkan oleh pengharapan. Ya, dikuatkan oleh pengharapan. Setiap orang memiliki pengharapan. Orang-orang tua juga memiliki pengharapan.
Anak-anak juga punya pengharapan sendiri. Itu sebabnya banyak orang tua karena harapannya yang besar kepada anak-anaknya, seringkali harus les ini, les itu, les musik, les bahasa, bahasa macam-macam, ada les skill dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang anak tidak punya kesempatan untuk bermain, saking banyaknya harapan orang tua supaya anaknya itu setidak-tidaknya lebih tinggi dari orang tuanya, entah itu pendidikannya, entah itu keterampilannya, atau apapun juga. Dan seringkali saudara, apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Proses sudah dijalankan, tetapi seringkali menemui banyak kegagalan. Ada banyak orang tua yang begitu banyak menghabiskan uang sampai untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri, sampai di sana ternyata terlibat dengan narkoba, terlibat dengan free sex, terlibat dengan berbagai macam kejahatan. Ini tentu saja membuat duka orang tua. Banyak orang tua, banyak anak-anak muda juga mengalami frustasi karena apa yang diharapkan tidak tercapai. Mengapa? Karena orientasinya adalah harus sukses. Ya, orientasinya harus sukses. Gagal, kecewa, putus asa. Tidak sedikit orang-orang Kristen juga yang akhirnya bukan saja mau bunuh diri, banyak orang yang bunuh diri. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu satu keluarga di Malang bunuh diri. Karena apa? Frustasi. Ini orang percaya, ini aktivis, frustasi dan bunuh diri. Istri, anak-anaknya semuanya ditemukan oleh suaminya sudah tak bernyawa lagi di tempat tidur. Karena merasa dirinya gagal, karena merasa dirinya tidak sanggup lagi untuk mengatasi problematika hidup, kesukaran hidup, menghadapi kesulitan ekonominya. Jadi lebih memilih mati. Saudara, ada seorang yang hamba Tuhan menuliskan sebuah WA dan dia berkata ini dialog dengan Tuhan. Lalu pendeta itu, orang itu berkata begini, beban hidupku berat. Lalu Tuhan menjawab, kenapa Le? Lalu dia, sulit Tuhan, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, jadi semuanya sudah serba sulit. Nah terus piye karepmu? Kata Tuhan. Nggak tahu Tuhan, mau gimana lagi ini? Atau pulang saja ke rumahku. Lalu dia, sambil garuk-garuk kepalanya dan berkata, nanti aja deh Tuhan. Ya wis, kalau memang tidak mau pulang, ya kamu harus kuat. Ya Tuhan, saya mencoba kuat. Lalu keesokan harinya, orang itu datang lagi pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menolong saya. Ya, kamu senang di dunia? Senang Tuhan. Nah, kalau sudah senang, mau jalan-jalan enggak ke rumahku? Dia bilang, kapan-kapan aja dah Tuhan, jangan sekarang. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak yang membuat kita mengalami kesulitan. Sumbernya banyak sekali. Namun Paulus memberitahukan kepada kita begini, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pahami baik-baik. Saya mengajak saudara untuk memahami secara benar. Bandingkanlah kesulitan-kesulitan hidupmu, kesukaran-kesukaran hidupmu, kekuranganmu, sakitmu, dan lain sebagainya
Bandingkan ini. Bandingkan dengan apa? Alkitab mengatakan begini, saudara. Bandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Bandingkan kemuliaanmu itu yang akan kau raih ke depan itu. Bandingkan dengan kesulitannya masa sekarang ini. Tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Paulus mendorong saya dan saudara. Karena harapan itu, harapan orang percaya itu pasti ada. Ya, kemuliaan itu menjadi sentral pengharapan kita. Jangan membandingkan dengan orang yang ada di sekelilingmu. Keliru. Bandingkanlah kesukaranmu, bandingkan penderitaanmu, bandingkan kesulitanmu, bandingkan semua yang sedang kau rasakan hari ini dengan kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan bagi Anda, bagi saudara. Penderitaan yang kita alami temporary. Tetapi kemuliaan yang Tuhan sediakan itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Itu sebabnya banyak orang menjadi tahan, sanggup penderitaan-penderitaan oleh karena apa? Dia melihat yang mulia itu jauh lebih hebat dibandingkan kesulitan dan penderitaan yang sedang saya dan saudara alami. Pengharapan itu pasti. Ya. Di ayat 22 itu ada ilustrasi. Coba kita lihat ayat 22. Ilustrasinya penderitaan itu begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bersalin. Ya, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan tahulah bagaimana rasanya seorang yang bersalin itu. Tapi saya juga harus apresiasi bahwa bapak yang punya istri, ya, yang punya istri pernah merasakan juga bagaimana sulitnya menemani istri bersalin. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Aduh, rasanya itu antara senang dan sedih, susah dan lain sebagainya. Kadang-kadang harus menahan ngantuk, berhari-hari tidak tidur untuk menemani istri yang sedang bersakit untuk melahirkan itu. Jangankan waktu melahirkan, waktu mengandung saja, itu sudah disertai dengan berbagai macam kesukaran. Triwulan pertama setidak-tidaknya, beberapa orang, ada orang yang tidak, tetapi beberapa orang hampir kebanyakan sebetulnya malah muntah. Suami juga stres. Aduh, istriku semakin lemes. Banyak doa, nawari, mau makan apa, mau vitamin apa, mau susu apa, semuanya mau disediakan dalam kondisi seperti itu. Ya, kan ingin melihat istrinya itu kuat, butuh support, butuh dukungan, butuh teman. Ya saudara, itu saja melewati dengan berbagai macam kesukaran. Tapi kalau ditanya, ibu berapa bulan kandungannya? Dengan bangga, baru 4 bulan. Senang sekali. Ya. Tetapi untuk mencapai 4 bulan itu, bukankah ada kesulitan-kesulitan? Sakit lah, muntah lah, dan lain sebagainya. Mulai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, penderitaannya mulai lain lagi. Kadang-kadang katanya, saya sih tidak merasakan. Ya, Bu Ellen dulu pernah bilang katanya, anaknya nendang-nendang, Pak. Nendang-nendang, di dalam main bola. Ya, tendang-tendangan. Ya. Saya berpikir ini masih dalam kandungan, sudah tendangan. Ini besok kalau lahir, kalau sudah gede, nendang enggak ya? Ya. Saudara, itu adalah ada begitu banyak proses. Tetapi saudara, menariknya adalah begitu anak keluar, sebagian besar
Sebagian besar ibu-ibu merasa bangga, merasa senang, dan lupa dengan penderitaan. Saya rasa demikian, saudara. Ketika penderitaan berlalu, ketika penderitaan diselesaikan oleh Tuhan, dan kita masuk dalam kekekalan itu, semua penderitaan akan berlalu dengan sendirinya dan kita lupakan. Kita tidak ingat lagi. Kenapa? Kemuliaan itu pasti. Pengharapan bagi orang percaya itu pasti. Sepasti ibu-ibu yang sedang mengandung untuk bersalin, untuk melahirkan, bahagia itu pasti. Selalu ada kata puji Tuhan begitu selesai melahirkan. Ini ilustrasi sederhana, tetapi ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini. Seberat apapun hidup yang tak mudah ini kita jalani, masih menyisakan pilihan untuk jalan yang bisa kita lewati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tahu hari-hari ini banyak kesulitan. Banyak orang kesulitan. Itu sudah banyak orang marah kepada pemerintah karena membutuhkan bantuan makan. Ada orang yang nekat menerjang bahaya karena kebutuhan makannya. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan memberkati kita. Nanti di bagian kedua akan saya jelaskan bagi kita semuanya. Hari ini yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat hidup Anda di tengah-tengah keterbatasan ini bisa memiliki arti yang lebih luas selain memperhatikan diri kita sendiri. Ada seorang yang bergiat dalam mengurus ODA. ODA itu orang dengan HIV dan AIDS. Ada orang yang rela melakukan itu bukan karena sok gagah atau sok sibuk atau sok sosial, tetapi itu adalah untuk belajar lebih banyak tentang arti kehidupan. Bahwa hidup itu sangat berharga, bukan hanya untuk diisi bagi dirinya sendiri, tetapi akan lebih berwarna jikalau kita mengisinya juga untuk melayani. Saudara, ketika melayani ODA, orang dengan HIV AIDS, itu juga tidak mudah. Kita bisa melihat contoh Musa misalnya lah dalam Alkitab kita. Sebagai gembala domba di padang gurun di Midian, sudah nyaman, sudah baik. Tetapi ketika Tuhan panggil untuk melayani, Tuhan tidak puas melihat Musa hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi Tuhan ingin supaya Musa yang dibiarkan hidup pada masa pembantaian anak-anak kecil di Mesir itu, supaya dia juga punya arti yang lebih luas. Itu sebabnya dia dipanggil ke Mesir. Ya, dipanggil ke Mesir. Lalu diberi tugas untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang utus. Apakah Musa bebas dari kesulitan? Tidak. Musa tidak bebas dari kesulitan. Tapi Musa menghadapi sejumlah tantangan. Sampai pada akhirnya dia harus menyerah. Karena di depan ada laut Teberau. Kalau maksa masuk pasti mati semua. Tetapi di belakang ada tentara Firaun, tentara yang kuat, pasukan kelas 1 yang sedang mengejar mereka. Kalau melawan juga pasti mati. Tetapi di tengah-tengah kebuntuan itu, Musa menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan, dengan menggunakan alat yang sederhana yang ada di tangannya. Tongkat yang kecil itu Tuhan perintahkan, pukullah. Dan laut itu terbelah. Orang Israel bisa keluar dari kesulitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ketika berjalan terus, ada kesulitan lagi. Masalah makanan, ini juga masalah pangan.
ya, masalah ekonomi, masalah keuangan dan lain sebagainya. Musa juga diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tetapi pertolongan Tuhan senantiasa datang kepada Musa. Pukullah batu itu. Ketika dipukul dan air mengalir, semuanya bisa minum. Baik yang marah maupun yang dimarahi, semuanya sama-sama bisa minum. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki kekuatan untuk menanggung segala penderitaan dan kesukaran. Persoalannya adalah, ini tergantung bersama siapa saudara berjalan. Kalau saudara berjalan dengan kekuatan saudara sendiri, kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca 2 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Paulus menuliskan begini: sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya baca sekali lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita sekarang ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jadikan diri kita semakin kuat. Mari kita jadikan penderitaan ini sebagai sebuah awal dari kemuliaan yang Tuhan sedang janjikan untuk saya dan saudara. Kesukaran hidup harus kita jalani. Bukan hanya kita, orang-orang pada masa lalu, gereja-gereja Tuhan pada masa lalu juga lebih banyak mengalami kesulitan-kesulitan, lebih banyak mengalami penderitaan-penderitaan daripada saya dan saudara hari ini. Namun mereka tekun menanggung penderitaan itu dan memperoleh bagiannya di surga bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, ya, dikuatkan oleh pengharapan. Cara yang kedua adalah pengharapan membuahkan hasil yang baik. Ayat 23, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus selalu menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan. Bahkan saya pada saat kita tidak berdaya, peran Roh Kudus sangat nyata, menolong kita berdoa kepada Allah. Seringkali kita tidak sadari bahwa sesungguhnya roh Allah, Roh Kudus yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hidup kita, bersemayam di dalam hati kita. Mungkin ketika saudara sedang mengeluh dengan keluhan-keluhan yang banyak, saudara dan saya tidak menyadari bahwa Roh Kudus menyampaikan keluhanmu kepada Allah, dan apa yang dikatakan Roh itu adalah benar. Kita seringkali mendapatkan kekuatan-kekuatan baru.
Kita seringkali mendapatkan penghiburan-penghiburan baru. Tiba-tiba saja kita mendapatkan berkat. Saudara, itu bukan tiba-tiba. Peran Roh Kudus di situ menggerakkan hati Allah, sehingga Allah memberkati saudara dengan seolah-olah itu tiba-tiba. Tidak. Itu direncanakan oleh Allah. Itu dipikirkan oleh Allah. Itu telah disampaikan Roh Kudus kepada Allah dalam permohonan yang tidak saudara dengar. Kalau saudara-saudara tiba-tiba mendapatkan berkat, percayalah, itu bukan tiba-tiba. Roh Kudus telah berdoa, Roh Kudus menyampaikan keluhanmu. Ya. Coba kita lihat ayat 27. Ayat 26. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita saat apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan, ada kelemahan, ada keluhan. Ini seperti dua sisi mata uang. Tetapi dengan kelemahan dan keluhan yang ada, disampaikan kepada Allah, dan saudara mendapatkan berkatnya. Ada Roh Kudus. Tuhan Allah kita tidak pernah mengalami kebingungan oleh karena banyaknya kelemahan kita. Tuhan kita tidak pernah mengalami kebingungan oleh banyaknya keluhan kita. Tuhan tahu persis apa yang saya dan saudara butuhkan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tuhan tahu. Ya. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya yang memiliki Roh Kudus, karena Roh itu menguatkan dan menopang di saat kita banyak kelemahan dan keluhan. Yang ketiga, pengharapan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Ya, itu sebabnya kita dikuatkan melalui pengharapan. Karena apa? Pengharapan menghantarkan saudara kepada kemuliaan. Tentu saja dalam hal ini adalah pengharapan yang disertai dengan ketekunan. Ya, ada banyak orang punya pengharapan tapi tidak punya ketekunan. Ya. Ayat yang ke-28 sampai 30. Ayat 28 sebetulnya ayat 28 itu merupakan kesimpulan. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya memberitahukan kepada saudara, ada 5 mata rantai yang memungkinkan saudara mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara. Rantai yang pertama, mata rantai yang pertama adalah ini. Perhatikan 29. Sebab semua orang yang dipilihnya. Pemilihan Allah. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang. Tuhan tidak pernah salah memberikan jabatan seseorang. Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun orang. Tuhan memilih saudara. Saudara adalah orang-orang pilihan. Oke, katakan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, ya, kamu adalah orang pilihan Allah. Kepada saudara, ya, silakan katakan itu, ya, saudara orang pilihan. Tetapkan pada dirimu bahwa saya adalah orang pilihan Allah. Tuhan tidak pernah salah pilih. Nah, mata rantai yang kedua apa? Saudara orang pilihan. Lalu yang kedua, mata rantai yang kedua adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menarik ini. Saudara dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan Yesus. Saudara tahu bagaimana pelayanan Yesus. Dia pernah ditolak. Jadi kalau saudara pernah ditolak, tidak usah khawatir, karena Yesus juga sama pernah ditolak. Saudara sedang menghadapi, saudara sedang mengalami peristiwa yang digambarkan segambar dengan anaknya.
pernah ditolak. Saudara pernah dicaci maki? Yesus juga pernah dicaci maki. Saudara pernah dimarahi orang karena Anda percaya Yesus? Yesus juga pernah dimarahi orang. Ya. Ada banyak yang sama, tetapi ada banyak yang tidak sama. Saudara belum pernah disalibkan. Saudara belum pernah dikasih mahkota duri. Tangan saudara belum pernah dipaku. Kaki saudara belum pernah dipaku. Lambung saudara belum pernah ditombak. Kita baru mencicipi yang serupa dengan Yesus itu, baru yang kecil-kecil. Yang besar itu bagiannya Yesus. Ya. Yang ketiga, materi yang ketiga, dipanggilnya. Oke, saudara dipilih, saudara menjadi segambar dengan Allah, lalu saudara dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dipanggil untuk keluar dari kegelapan. Dipanggil keluar dari dosa. Untuk menikmati pengampunan dan anugerahnya. Dipanggil. Lalu apa lagi mata rantai yang keempat? Saudara dipilih, dijadikan serupa dengan anaknya, lalu dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Yang keempat, dibenarkan. Saudara dibenarkan. Saudara yang salah, saudara yang banyak dosa, saudara dibenarkan oleh Allah di hadapan tahta Allah yang maha kuasa itu. Sebuah keuntungan. Tapi karena berhenti di situ, mata rantai yang kelima adalah dimuliakan. Wow, ini anugerah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ini adalah anugerah yang hanya dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara dipanggil, saudara dipilih, dijadikan serupa dengan gambar anaknya, dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, dibenarkan sekalipun kita seringkali melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, saudara dimuliakan. Apa enggak hebat? Ya, bukan kini sebuah anugerah. Beberapa hari yang lalu saya banyak menulis kepada teman-teman saya. Kita ini adalah orang-orang yang paling sering berhasil melakukan kejahatan. Dan kita juga adalah orang-orang yang paling sering gagal melakukan kebaikan. Kita adalah orang-orang yang paling sering berhasil melakukan kejahatan, tapi orang juga yang paling sering berhasil paling sering gagal dalam kebaikan. Jadi kalau demikian, yang memungkinkan kita untuk berkenan kepada Allah hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Hanya anugerah saja yang memungkinkan saya dan saudara berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perteguh, mari kita perkuat pengharapan kita kepada Yesus. Karena hanya dari Dia sajalah segala pertolongan dan kekuatan disediakan melimpah bagi saya dan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan bersama dengan keluarga. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan kepada Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk semua pertolonganmu. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk masa depan kami. Ajari kami untuk semakin teguh berdiri dengan kaki yang berpijak kepada firman Tuhan, berpijak kepada iman yang teguh bahwa Yesus adalah batu karang kami. Kami percayakan semua pergumulan kami, keluhan kami, kelemahan-kelemahan kami Tuhan kepadamu. Roh Kudus, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah kesunyian Engkau sedang berbicara kepada Allah. Dan jikalau kami menikmati berkat-berkat itu, semuanya kami yakin bahwa Roh Kudus telah menyampaikan keluhan kami, kelemahan kami kepada Bapa di surga, dan kami boleh menikmati berkat-berkatnya.
tidak ada berkat yang tiba-tiba. Kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja. Akhirnya Tuhan, kami bisa berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Kau kasihi. Kami mempercayai Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Itu sebabnya kami kuat, kami sehat, kami tegar, kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkatilah mereka, temani mereka. Engkau menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka di tengah-tengah kesukaran yang ada. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, kami mohon berkatilah kehidupannya dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin diberitakan di seluruh bumi ini, terkhususnya bagi orang-orang yang belum percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang memberi maupun yang tidak sempat memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan mendapat menolong kami untuk kemajuan pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan dalam tangan kasih-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama angkat satu pujian, Kau angkatku di atas gunung batu. Bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam ibadah bersama. Meskipun kami tidak saling bertemu, tapi dalam roh kami sedang berjumpa, bahwa kami sedang disatukan oleh Allah di dalam ibadah ini. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan tolonglah, biarlah tiap-tiap rumah tangga mereka boleh menikmati kebajikan Allah, mereka boleh menikmati berkat Allah, mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Kami percayakan sebenarnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan, mereka yang sedang bergumul kami doakan kiranya Roh Kudus menolong, membantu mereka untuk bisa melewati masa-masa sukarnya. Terima kasih. Kami percayakan Pak Alek yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Engkau tolong, hiburkan dia, yakinkan dia bahwa ada kuasa darah Yesus
yang jauh lebih hebat kuasanya daripada segala sakit penyakit. Kami klaim hari ini Pak Alex sudah sembuh. Kami berkati Pak Joni, kami berkati Mbak Oti, kami berkati Bu Putu, kami berkati Ibu Foni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelemahan-kelemahan ini mengerjakan kemuliaan Allah yang akan datang. Kami doakan ya Tuhan, setiap anak yang sakit, tambahkan mereka pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus senantiasa ada jawaban dari setiap harapan. Terima kasih. Kami menyerahkan Mbak Nana yang dalam waktu singkat akan melahirkan di Jakarta. Dari tempat ini kami memberkati Mbak Nana dan Mas Hendra dalam nama Tuhan Yesus. Proses melahirkannya dibuat lancar oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Baik tim medis, dokter, dan semua perawat yang ambil bagian dalam proses melahirkan ini, kepadamu kami serahkan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau kuduskan semua ruangan, semua alat, semua orang yang mengerjakan. Kami doakan supaya Tuhan campur tangan senantiasa. Tambahkan kepada Mbak Nana dan Mas Hendra keyakinan bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Engkau adalah Allah Yahweh Yireh yang menyediakan yang dibutuhkan untuk pembiayaan dalam proses melahirkan ke depan. Terima kasih. Bila anak yang dilahirkan menjadi penghiburan bagi kedua orang tuanya, juga menjadi kakek neneknya dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh pekerjaan jemaatmu kami doakan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka. Hanya Tuhanlah yang sanggup membuat berhasil segala sesuatu yang Dia kerjakan. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Bang Ridwan, kami doakan dalam nama Yesus, Engkau menolong dia, Engkau memberkati dia, sehatkan dia, supaya dia tetap sehat, tetap kuat, dan terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih anak-anak kami yang sekolah, ada yang sedang ujian dengan online-nya, kami doakan supaya Tuhan juga akan menolong mereka. Daya ingat mereka dipertajam. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus, baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMP. Kami tahu bahwa semua yang dapat anak-anak kami nikmati semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya anak-anak kami yang akan naik kelas juga kami doakan, Tuhan Engkau akan memberkati. Yang akan melanjutkan studi baik di perguruan tinggi maupun di SMA, Tuhan kami tahu bahwa Engkau sanggup menyediakan, bahkan melampaui apa yang dapat kami pikirkan atau kami doakan. Karena kami tahu bahwa Yesus yang kami sembah, Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih. Yang pelayanan juga kami doakan, rekan-rekan sepelayanan kami, kiranya Tuhan akan terus menguatkan mereka. Semakin banyak orang yang bisa dilayani bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi sedang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh dan pundi-pundimu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tidak habis-habisnya kasih-Mu untuk kami.